Sebuah kisah karya terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari S.H. Mintarja yang berjudul Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang pertama. Selamat menikmati. Perjalanan itu sudah menjadi semakin jauh, malam pun menjadi larut. Embun mulai terasa membasahi kulit ketika Paksi Pamekasan berpaling, yang nampak hanyalah kegelapan malam. Hitam pekat. Paksi Pamekasan tidak tahu kemana ia harus pergi, tetapi ia harus pergi meninggalkan rumahnya, meninggalkan ibunya dan dua orang adiknya, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Masih terngiang perintah ayahnya yang memandangnya dengan mata membara. Kau sudah menjadi seorang laki-laki dewasa. Kau tidak boleh hanya berpangku tangan saja di rumah, sementara keluarga ini terancam bencana. Paksi Pamekasan menarik nafas dalam-dalam. Kakinya terantuk batu padas sehingga langkahnya menjadi gontai. Paksi Pamekasan berhenti sejenak. Pepohonan yang tegak membeku di sekelilingnya seakan-akan merubunginya. Gemerisik angin di dedaunan bagaikan melontarkan pertanyaan lembut. Kau akan pergi kemana, anak muda? Paksi Pamekasan kemudian bahkan duduk di atas batu padas di pinggir jalan yang menjadi kian sempit dan rumpil. Terngiang suara ibunya. Kakang Tumenggung, Paksi masih terlalu muda untuk melakukan tugas yang begitu berat. Kau selalu memanjakannya, bentak ayahnya. Umurnya sudah menginjak 17 tahun. Apakah ia masih harus tidur di bawah lengan ibunya? Kau sengaja mengusirnya. Ibunya mulai menangis. Sudah waktunya ia menunjukkan baktinya kepada orang tuanya. Ayahnya menjadi semakin keras. Ibunya menjadi terisak, tetapi ayahnya tidak menjadi semakin lembut. Bahkan kata-katanya menjadi semakin tajam. Aku tidak ingin mempunyai anak yang hanya dapat merengek, merajuk, dan bahkan menangis. Ia harus benar-benar menjadi seorang laki-laki. Adiknya pada saatnya juga harus menjadi laki-laki sejati. Sebagaimana anakmu yang bungsu juga harus menjadi perempuan panutan. Aku seorang Tumenggung, seorang pandega dalam tatanan keprajuritan. Apakah anakku harus menjadi anak yang cengeng, sementara ayahnya berada dalam kesulitan? Paksi mengusap keningnya yang basah oleh keringat. Ia memang sudah menjadi semakin dewasa. Umurnya sudah menginjak 17 tahun. Tetapi kawan-kawannya yang sebaya dengan umurnya masih sempat bermain pengkat, binten, atau bergulat di tepian. Paksi terkejut ketika ia mendengar ranting yang berderak patah. Seekor burung malam mengepakkan sayapnya dan terbang menyusuri kegelapan. Yang tertinggal adalah suaranya yang melengking, menggores sepinya malam. Terbayang kembali. Ibunya menangis memeluknya ketika ia keluar dari pintu rumahnya. Pergi tanpa diketahui kemana. Paksi Pamekasan pun tidak tahu apakah yang sebenarnya harus dilakukan. Yang ia ketahui adalah bahwa ayahnya telah mengeluh karena kedudukannya yang terancam. Diam-diam di Istana Pajang telah tersebar desas-desus bahwa cincin kerajaan telah hilang.
Sebuah cincin yang dianggap sebagai sifat kandel dari Kanjeng Sultan Hadiwijaya dipajang di samping pusaka-pusakanya yang lain. Cincin yang terbuat dari emas dan bermata 3 buah batu akik yang berbeda. Cincin yang dibuat tidak sebagaimana cincin yang lain. Cincin biasanya merupakan embanan dari 1 batu akik saja. Tetapi cincin yang hilang itu adalah cincin yang bermata 3 buah batu akik. Cincin yang disebut Kiai Tunggul. Siapa yang dapat menemukan cincin itu akan diangkat menjadi Tumenggung Wreda dan akan diangkat pula menjadi penanggung jawab pengamanan seluruh istana Pajang dan akan berada langsung di bawah perintah Ki Gede Pemanahan. Paksi Pamekasan belum pernah melihat cincin itu. Paksi juga tidak tahu apakah sebenarnya yang disebut bencana oleh ayahnya, bencana yang mengancam keluarganya karena hilangnya cincin itu. Apakah ayah menjadi cemas bahwa kedudukannya terancam jika ia tidak dapat menemukan cincin itu? Bertanya Paksi di dalam hatinya. Menurut ayahnya, para Tumenggung juga sudah menyebarkan orang-orangnya untuk mencari cincin itu. Sementara itu, ayahnya juga sudah memerintahkan 3 orang yang dianggap abdinya yang setia untuk mencarinya. Tetapi di samping ketiga orang abdinya, maka Paksi juga harus pergi mencari cincin yang belum pernah dilihatnya itu. Apakah ada juga di antara para Tumenggung yang memerintahkan anaknya pergi sebagaimana ayah? Pertanyaan itu selalu mengganggunya, tetapi Paksi sadar bahwa ia memang tidak boleh cengeng. Ia tidak boleh mengeluh apalagi menangis, tetapi ia harus berbuat sesuatu, apapun juga. Paksi menarik nafas dalam-dalam. Dalam kegelapan, Paksi sempat menilai sikap ayahnya kepadanya. Ia memang bukan seorang anak yang disejukkan oleh kasih sayang ayahnya yang keras. Di antara kawan-kawannya, Paksi termasuk anak muda yang kuat. Ketika ia bermain binten dengan anak-anak muda sebayanya, Paksi pernah membuat seorang kawannya tidak dapat berjalan sampai 3 hari. Bergulat di pasir tepian, Paksi pun menjadi anak muda yang disegani. Tetapi sayang, bahwa kesempatan bermain bagi Paksi sangat sempit dibanding dengan kawan-kawannya. Kini Paksi Pamekasan harus meninggalkan semuanya itu. Rasa-rasanya segalanya begitu cepat berlalu. Ia merasa masih belum cukup puas berkumpul bersama keluarganya, bermain bersama kawan-kawannya, dan sedikit bermanja-manja di rumah yang berhalaman luas dan terawat bersih oleh bekas tangan ibunya. Burung hantu terdengar berlagu di dalam kegelapan. Suaranya ngelangut membuat malam menjadi semakin terasa sendu. Paksi tidak duduk terlalu lama. Ia pun kemudian segera bangkit dan meneruskan perjalanan menuju ke tempat yang tidak diketahuinya. Malam pun menjadi semakin malam. Dinginnya terasa menggigit tulang. Sambil berjalan, Paksi Pamekasan menyelimuti tubuhnya dengan kain panjangnya. Ia sengaja tidak membawa apapun. Jika pakaiannya kotor, ia dapat mencucinya dan sekaligus menjemurnya di atas bebatuan di sungai, sehingga akan cepat menjadi kering. Jika pakaian itu kemudian rusak dan koyak, maka ia dapat membelinya. Ibunya memberi bekal uang yang cukup banyak, serta beberapa buah perhiasan simpanannya. Jika keadaan memaksa, maka ia dapat menjualnya dan mempergunakan uangnya.
Paksi melangkah saja menuruti langkah kakinya. Yang dilakukannya adalah sekedar menjauhi Pajang tanpa tujuan, tanpa rencana, dan tanpa tahu apa yang akan dilakukan. Namun akhirnya Paksi itu pun menjadi letih ketika ia memasuki sebuah padukuhan. Maka beberapa orang yang meronda pun menghentikannya. "Siapa kau?" bertanya salah seorang dari mereka. "Namaku Paksi Pamekasan," jawabnya. "Kau akan pergi kemana atau pergi dari mana?" Paksi menjadi bingung, tetapi ia tidak ingin mengatakan apa yang sebenarnya harus dilakukannya. Karena itu maka jawabnya, "Aku adalah seorang pengembara. Aku mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mendapatkan pengalaman." "Di mana kau tinggal?" bertanya yang lain. Paksi menjadi semakin bingung, tetapi karena ia harus menjawab, maka ia pun menjawab pula. Yang mula-mula diingatnya adalah rumah neneknya yang memang agak jauh dari Pajang. Orang tua ibunya itu semasa hidupnya tinggal di sebuah padukuhan yang tenang dan sangat tentram. Paksi pernah tinggal beberapa lama di rumah neneknya. Ketika kakeknya meninggal, ia menunggui neneknya sampai beberapa bulan. Namun menjelang setahun, neneknya telah meninggal pula. "Aku anak Banyuanyar," jawab Paksi. Para peronda itu mengangguk-angguk. Seorang di antara mereka berkata, "Perjalananmu belum begitu jauh jika kau memang seorang pengembara." "Aku baru mulai, Kisanak," jawab Paksi. "Orang tuaku telah tidak ada lagi. Aku tidak mempunyai pilihan lain. Sementara itu, aku berharap bahwa aku akan mendapat pengalaman dari pengembaraanku ini." "Apakah kau tahu di mana kau berada sekarang?" bertanya salah seorang di antara para peronda itu. "Tidak," jawab Paksi. "Kau masih berada di sekitar Pajang. Kau sekarang berada di padukuhan Tresanan." Paksi menarik nafas dalam-dalam. Ia sudah berjalan sepanjang hari, tetapi orang itu mengatakan bahwa ia masih berada di sekitar Pajang. Tetapi Paksi tidak menjawab, selain mengangguk-angguk kecil. "Apakah kau ingin beristirahat?" bertanya salah seorang peronda itu. Paksi mengangguk. "Baiklah," berkata orang itu. "Marilah, aku antar kau ke Banjar Desa. Kau dapat tidur di Banjar. Besok pagi kau dapat meneruskan pengembaraanmu." "Terima kasih, Paman," jawab Paksi Pamekasan. Orang itu meskipun masih nampak muda, tetapi ia tentu bukan anak muda lagi. Wajahnya nampak bersih dan setiap kali giginya nampak di sela-sela bibirnya jika ia tertawa. Paksi diantar oleh orang itu ke Banjar. Diserahkannya Paksi kepada penunggu Banjar yang tinggal di bagian belakang Banjar yang nampak bersih dan terawat itu. Penunggu Banjar itu ternyata orang yang sangat baik. Ia menerima Paksi dengan senang hati. Bahkan nasi yang masih terdapat di geledek bambunya dengan sepotong pepes udang dan sambal terasi telah diberikannya pula kepada Paksi. "Aku tidak mempunyai seorang anak pun sampai istriku meninggal," berkata penunggu Banjar itu. Paksi mengangguk kecil, sementara orang itu bertanya, "Siapa namamu?" Paksi memang tidak ingin menyembunyikan namanya. Karena itu, maka ia pun menjawab, "Namaku Paksi, Paman." Kepada penunggu Banjar itu, Paksi Pamekasan menceritakan bahwa dirinya adalah seorang pengembara, sebagaimana dikatakannya kepada para peronda.
Kenapa hal itu kau lakukan, Ger? Apakah kau tidak mempunyai sanak kadang lainnya, sehingga kau harus pergi mengembara? Tidak, Paman. Aku sudah tidak mempunyai sanak kadang. Paksi, berkata penunggu Banjar itu. Mumpung kau belum terlalu jauh pergi meninggalkan kampung halamanmu, apakah kau mau tinggal di sini saja bersamaku? Paksi menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Maaf Paman, sudah bulat tekadku bahwa aku akan pergi mengembara. Mungkin aku akan mendapatkan pengalaman yang dapat aku pergunakan sebagai bekal hidupku kelak. Tetapi, apakah yang kau harapkan dari sebuah pengembaraan? Menempa diri atau kesempatan melihat dinding cakrawala yang tidak akan pernah dapat disentuh? Jika kau tinggal, Paksi, maka kau dapat memperdalam ilmu dan menimba pengetahuan, bekal yang lebih nyata bagi masa depanmu dari sekedar pengalaman menempuh perjalanan panjang." Paksi tidak dapat mengatakan apa sebenarnya yang sedang dilakukannya itu, juga ketidaktahuannya tentang arah perjalanan yang tidak diketahuinya. Yang dapat dikatakannya adalah sebuah perjalanan kembara tanpa tujuan. Penunggu Banjar itu tidak dapat berbuat lebih banyak daripada berharap, tetapi Paksi Pamekasan tidak dapat memenuhinya. Malam itu Paksi Pamekasan bermalam di sebuah banjar padukuhan di hari pertama dari perjalanannya yang tidak diketahuinya sampai kapanpun itu telah ditemuinya orang-orang yang berbaik hati. Tetapi ketika ia berangkat dari rumah, ibunya telah berpesan kepadanya bahwa ada 1000 sifat dan watak manusia di muka bumi ini. Ada yang baik, agak baik, ada yang dengki dan iri, dan ada pula yang jahat. Terngiang kembali pesan ibunya. "Paksi, ada orang yang sikap lahiriahnya sangat baik, tetapi sebenarnya di hatinya tumbuh bulu serigala, bahkan menjadi hunian iblis yang paling jahat." Pesan ibunya itu telah membuat Paksi menjadi berhati-hati. Meskipun demikian, ia tidak mencurigai setiap orang dengan berlebihan. Ketika Paksi kemudian berbaring di pembaringan di sebuah ruangan yang dibuat di serambi belakang banjar padukuhan Tresanan itu, ia kembali membayangkan masa lampaunya yang memang tidak begitu terang. Kadang-kadang ia tidak mengerti maksud ayahnya yang tiba-tiba saja marah kepadanya, bahkan kadang-kadang memukulnya. Jika ibunya mencoba menjelaskan persoalannya, maka ayahnya itu pun segera marah pula kepada ibunya. Tetapi ibunya selalu berkata, "Ayahmu seorang prajurit, Paksi. Ia terbiasa bersikap keras. Karena itu, di rumah pun ia bersikap keras pula." Meskipun demikian, ada juga segi yang baik dari sifat keras ayahnya itu. Bersama beberapa orang anak tumenggung, Rangga dan perwira lainnya, ia berguru kepada seorang bekas prajurit yang memiliki ilmu yang tinggi. Ternyata Paksi Pamekasan merupakan seorang murid yang sangat baik. Ia terhitung satu di antara beberapa orang murid yang terbaik. Anehnya ayahnya tidak pernah mengakui kemampuannya itu. Setiap kali ayahnya menuntut agar ia berbuat lebih baik dan lebih baik lagi. Namun ternyata Paksi dapat memenuhinya. Ia memang semakin lama menjadi semakin baik dan semakin menarik hati gurunya. Bahkan ketika gurunya mengetahui latar belakang kehidupannya serta hubungannya dengan ayahnya yang kurang manis, maka perhatian gurunya menjadi semakin melimpah.
Kau akan menjadi anak terbaik yang pernah aku kenal, berkata gurunya. Paksi memang tidak mengecewakan gurunya, tetapi kemampuannya itu telah menjeratnya untuk menjalankan tugas yang sangat berat. Kau sudah berumur 17 tahun, terngiang kata-kata ayahnya. 17, 17, ya, aku memang sudah berumur 17 tahun, berkata Paksi di dalam hatinya. Tetapi apakah kawan-kawanku yang seumur 17 tahun juga harus menjalani tugas seperti ini? Paksi menarik nafas dalam-dalam. Ia pun kemudian menghibur dirinya sendiri. Ternyata aku dapat membanggakan diriku. Seandainya aku adalah satu-satunya anak muda yang berumur 17 tahun yang bertugas menjalani kewajiban seperti ini. Namun akhirnya Paksi Pamekasan pun tertidur, tetapi tidak terlalu lama karena sisa malam memang tidak cukup panjang lagi. Pagi-pagi sekali Paksi telah bangun sebagaimana kebiasaannya, tetapi di Banjar itu ia tidak dapat langsung melakukan latihan-latihan yang berat seperti yang dilakukan di rumahnya atau pergi ke sungai dan bergulat dengan beberapa orang kawannya untuk melengkapi latihan-latihan ketahanan tubuhnya atau binten, sehingga kakinya sering menjadi bengkak atau bengkat. Meskipun permainan itu dilakukan dengan kakinya, tetapi permainan itu mampu meningkatkan kemampuan bidiknya. Tetapi pagi itu Paksi sudah berada di sumur menimba air untuk mengisi pakiwan sebelum Paksi mandi. Tetapi demikian ia selesai mandi, maka pakiwan itu sudah diisinya kembali hingga penuh. Anak itu rajin sekali, berkata penunggu Banjar itu di dalam hatinya. Tetapi seperti para peronda yang digardu, bahkan yang mengantarkannya ke Banjar, tidak seorang pun yang menduga bahwa anak itu adalah anak seorang tumenggung. Ketika kemudian Paksi minta diri untuk meneruskan perjalanannya, maka penunggu Banjar itu telah menyediakan makan pagi baginya. Paksi sempat menilai sikap penunggu Banjar itu. Jika saja ia mempunyai anak, alangkah berbahagianya anak itu. Ia akan mempunyai seorang ayah yang baik. Tetapi ketika matahari mulai nampak di langit, Paksi sudah meninggalkan Banjar itu. Setelah mengucapkan terima kasih, maka Paksi pun melangkah meninggalkan Regol Banjar yang memberikan kesan betapa bersahabatnya orang-orang asing yang memerlukan bantuan mereka. Paksi yang melangkah di hangatnya sinar matahari pagi itu merasakan tubuhnya menjadi segar, mandi air dingin, makan pagi serta minuman hangat. Matahari dan langit cerah mengantar perjalanan Paksi selanjutnya. Tetapi hari itu rasa-rasanya menjadi kosong tanpa arti. Selain satu perjalanan mengulur jarak, ia memang menjadi semakin jauh dari Pajang. Tetapi untuk apa? Paksi Pamekasan menggelengkan kepalanya. Di luar sadarnya ia bergumam, "Aku tidak tahu." Tetapi Paksi berjalan terus. Menjelang sore hari, Paksi sempat singgah di sebuah kedai kecil di sudut sebuah padukuhan. Meskipun jenis makan dan minuman yang ada tidak sesuai dengan seleranya, tetapi Paksi tidak menghiraukannya lagi. Ia sadar bahwa di dalam pengembaraannya ia tidak dapat memilih makan, minum,
tempat untuk tidur dan masih banyak masalah-masalah lain yang tidak sesuai dengan keinginan dan pilihannya, tetapi harus diterima apa adanya. Beberapa saat lamanya, Paksi beristirahat sambil meneguk minumannya. Beberapa orang yang duduk di kedai itu sudah berganti dengan orang-orang baru. Setelah membayar harga makanan dan minumannya, maka Paksi pun kemudian telah melanjutkan perjalanannya. Menjelang malam, Paksi memasuki sebuah padukuhan. Lampu-lampu minyak sudah mulai menyala. Di beberapa regol halaman, ada yang telah memasang oncor menerangi jalan-jalan padukuhan. Tetapi padukuhan itu nampak sepi. Pintu-pintu telah tertutup rapat. Bahkan pintu-pintu regol pun telah tertutup. Ketika Paksi lewat di depan gardu di simpang 4 jalan padukuhan, ia tidak melihat seorang pun berada di dalam gardu itu. Suasananya berbeda dengan suasana di padukuhan Tresanan, berkata Paksi di dalam hatinya. Justru karena itu, maka Paksi tidak ingin bermalam di banjar padukuhan itu. Apalagi ketika ia berjalan di jalan induk padukuhan itu dan lewat di depan banjar. Banjar padukuhan itu nampak sepi, bahkan pintu regolnya pun tertutup pula. Paksi berjalan terus, ia tidak akan bermalam di padukuhan itu. Tetapi demikian ia keluar dari padukuhan itu, maka Paksi pun bertanya, "Aku akan bermalam di mana?" Namun akhirnya Paksi tidak peduli lagi. Apapun yang akan terjadi, biarlah terjadi. Di mana ia berhenti dan meletakkan tubuhnya, di situ ia akan berhenti. Malam sama sekali tidak menakutkan lagi baginya. Jika ketika ia berada di rumah, ia sering mendengar cerita tentang hantu yang sering berkeliaran di malam hari. Maka pada malam itu, ia sama sekali tidak menghiraukannya lagi. "Jika hantu-hantu itu akan datang, biarlah mereka datang," berkata Paksi di dalam hatinya. Namun akhirnya Paksi ingin juga berhenti berjalan. Karena itu, maka ketika ia melihat sebuah gubuk di tengah-tengah bulak sawah, maka ia pun tertarik untuk mendekatinya. Paksi pun kemudian meniti pematang, mendekati gubuk itu. Ternyata gubuk itu kosong. Pemilik gubuk itu tidak berada di sawahnya di malam hari. Sambil menarik nafas panjang, Paksi naik tangga pendek masuk ke dalam gubuk itu. Paksi merasa beruntung bahwa ia menemukan sebuah gubuk yang dapat dipergunakannya untuk bermalam. Karena itu, maka ia pun langsung membaringkan dirinya di gubuk yang didasari dengan anyaman bambu itu. Meskipun Paksi merasa letih, tetapi Paksi tidak segera dapat tidur. Nyamuk yang ganas telah merubunginya, menggigit sela-sela jari kakinya, dan berterbangan di sekitar telinganya. Karena itu, maka Paksi terpaksa menggelar kain panjangnya untuk menyelimuti tubuhnya dan bahkan telinganya. Sambil sekali-sekali menggaruk kakinya, maka kembali Paksi mengenang saat-saat ia akan berangkat dari Pajang untuk melakukan pengembaraan. Ketika ia minta diri kepada gurunya, maka gurunya menjadi terkejut sekali. Hampir tidak percaya gurunya bertanya, "Jadi kau harus pergi untuk melakukan sesuatu yang tidak kau mengerti sama sekali?" "Ya guru, tetapi ayah mengatakan bahwa yang aku lakukan adalah tugas rahasia. Aku mohon guru melindungi rahasia ini. Jika ayah tahu,
Aku mengatakannya kepada guru, mungkin ayah akan marah kepadaku. Tetapi aku tidak dapat merahasiakannya kepada guru. Berkata Paksi Pamekasan, gurunya mengangguk-angguk. Katanya, "Terima kasih atas kepercayaanmu, Paksi. Ada dua hal yang membuat aku menyesali kepergianmu. Kau masih sangat muda, sehingga tugas itu tentu akan sangat berat bagimu. Bahkan seakan-akan tidak masuk akal bahwa kau harus dilibatkan ke dalamnya. Sedangkan yang kedua, kau adalah muridku yang terbaik. Aku berharap bahwa kau kelak akan dapat menggantikan kedudukanku. Bukankah aku menjadi semakin tua dan rapuh? Wadahku tidak akan dapat mendukung ilmuku untuk seterusnya. Karena itu, aku harus mempersiapkan seseorang yang akan dapat menggantikan aku. Aku mohon guru berdoa agar aku dapat kembali dengan selamat, serta dapat membantu guru di perguruan ini." Gurunya mengangguk kecil. Dalam saat terakhir, gurunya telah memberikan petunjuk dan pematangan ilmu sejauh yang dapat dilakukan dalam waktu yang singkat. "Aku tidak dapat memberikan lebih dari itu, Paksi. Jika dipaksakan juga, maka justru wadakmu yang akan mengalami kesulitan. Tetapi aku berharap bahwa selama dalam perjalanan, kau dapat membuka dan mengembangkan ilmumu sampai tingkat yang tinggi," berkata gurunya dengan nada yang dalam. Paksi menarik nafas dalam-dalam. Ia telah terlempar kembali ke dalam kenyataannya, berbaring di sebuah gubuk kecil, berselimut kain panjangnya. Tetapi Paksi tidak dapat segera tidur. Ketika ia memiringkan tubuhnya menghadap ke jalan beberapa puluh langkah dari gubuk itu, Paksi terkejut. Ia melihat di dalam keremangan malam sebuah keranda yang seperti terbang di atas jalan itu. Dengan serta-merta, ia pun bangkit dan duduk sambil mengusap matanya. Keranda yang diselimuti kain putih itu masih meluncur di atas jalan yang telah dilewatinya sebelum Paksi turun dan meniti pematang mencapai gubuk itu. Bulu tengkuk Paksi memang menjadi tergetar. Ia pernah mendengar dongeng tentang keranda yang melayang di malam hari sebagai pertanda bahwa akan datang wabah penyakit yang berbahaya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya. Sampai jumpa.